Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai pengukuran. Khususnya pada hari ini kita akan membandingkan ketelitian alat ukur. Ada bermacam alat-alat ukur. Hari ini kita akan khususkan pada alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang itu ada bermacam-macam, ada yang baku, ada yang tidak baku. Yang baku misalnya meteran ya, meteran jahit bisa, terus roll meter yang panjang itu bisa, terus ada penggaris juga ya, penggaris. Nah hari ini ada dua alat yang Bapak perkenalkan, yaitu jangka sorong dan micrometer scope. Jangka sorong dan micrometer scope. Nah ketiga alat ini akan kita bandingkan ketelitiannya, karena melakukan pengukuran itu menggunakan alat yang sesuai kebutuhan kita ya. Kalau mengukur untuk penjahit ya nggak perlu pakai begini, tidak mungkin ya. Tetapi ini untuk alat-alat untuk pengukuran benda-benda yang perlu ketelitian lebih tinggi. Nah anak-anak, kita akan mengisi tabel percobaan di halaman 7 ya. Di halaman 7 perlu kamu ketahui bahwa nomor 1, 2, dan 3 1, 2, 3 itu kamu isi dengan hasil pengukuranmu di rumah menggunakan alat-alat ukur yang ada di rumahmu, entah itu penggaris, kemudian ada meteran atau apa yang ada di rumahmu ya. Oke, kita akan mengisi di lab ini dengan 3 benda ya. Jadi nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4 itu adalah diameter pipa ya. Kita punya pipa yang akan kita ukur garis tengahnya berapa. Pertama-tama menggunakan penggaris ya. Menggunakan penggaris akan kita ukur, hasilnya ada berapa ini. 1,2 ya. 1,7 cm kita isi pas hasil pengukuran pas penggaris 1,7 cm. Nah kemudian dengan jangka sorong. Dengan jangka sorong ini perlu kamu ketahui, di jangka sorong itu ada 2 skala, yaitu skala utama yang tidak bergerak, yang tetap pada bodinya utama ini ya, dan skala nunius. Skala nunius itu skala yang geser ya. Nah nanti ini satuannya cm ya, satuannya cm. Nah skala yang geser itu dibagi 10 skala yang nanti akan menunjukkan angka kedua di belakang koma ya. Sekarang kita ukur pipa tadi kalau dengan jangka sorong berapa ya. Caranya begini, ditaruh di dalam mulutnya, kemudian ini diputer untuk mengunci supaya tidak bergeser ya. Nah setelah itu kita akan membaca di sini. Ada yang dibaca adalah pas skala nunius, itu di atasnya pas posisi angka skala utamanya berapa, yaitu 1,7. Skala utama menunjukkan 1,7. Tetapi skala nuniusnya akan kita lihat, ternyata yang lurus dengan atasnya itu pas angka 3. Pas angka 3 skala nunius ya. Angka 3 ini lurus dengan garis pada skala utama. Jadi diambil posisi paling lurus ya. Dari 0 sampai 0 lagi itu garisnya hanya satu yang paling lurus, lainnya bergeser sedikit-sedikit. Maka hasil pembacaan dengan jangka sorong adalah 1,73. Jadi dengan jangka sorong kita isikan 1,73 cm. Oke, sekarang kalau dengan micrometer scope ya.
Micrometerscope. Micrometerscope itu juga punya dua skala, yaitu skala utama pada bodenya ya, dan skala Nonius. Skala Noniusnya itu putar ya, diputar. Jadi nanti membacanya juga pas angka berapa Noniusnya yang ketika tepat pada garis mendatar itu ya. Oke, kita akan coba mengukur pipa ini kalau dengan Micrometerscope ada berapa ya hasilnya, berapa. Memang harus teliti, ini harus tepat di tengah-tengah meletakkannya. Ya. Nah, sudah terpasang. Kita akan baca ada berapa. Ini dalam mili, tetapi ini ya, dalam mili itu ada 17, skala utama 17 yang tampak itu ya, skala utama 17. Kemudian Noniusnya itu 0,35 ya. 0,35. Jadi pas angka 35 ini lurus. Sebentar, 34 ya. Masih di bawah dikit yang lurus pas garis. 34. Jadi ini menunjukkan 17,34. Tetapi milimeter ya. Jadi kalau dijadikan sentimeter maka 1,734 ya. Dengan Micrometerscope kayak kita tulis 1,734 cm. Jadi tadi 17,34 mm lalu jadikan cm menjadi 1,374 cm. Nah, sekarang benda kedua adalah balok kayu. Kita akan ukur dengan penggaris ketebalannya berapa. Ketebalannya 1,8 ya. 1,8. Benarkah? Ya, benar, 1,8 cm. Nah, terus kita ukur dengan jangka sorong. Caranya sama, taruh di mulut, terus dipepetkan. Nah, sekarang dengan jangka sorong akan terlihat di sini 1,83. Jadi yang lurus itu pas angka 3 ini 1,8, terus pas angka 3 ini lurus dengan atasnya ya. Jadi ini posisi 0 ini 1,83. Nah, kita tulis di hasil pengukuran 1,83 cm. Oke, berikutnya dengan Micrometerscope berapakah hasilnya? Sama, kita taruh di tengah-tengah, terus diputer ya sampai mepet, tetapi jangan terlalu dipaksa. Kalau sudah nempel dan tidak jatuh, itulah. Nah, terus diputer dikit, tek, sampai bunyi tek gitu ya. Nah, sekarang kita baca skala utamanya itu adalah 18. Kemudian Noniusnya itu ada 33 ya. Jadi 18,33 mili. 18,33 mili kalau jadikan senti 1,833 cm ya, 1,833 cm. Nah, sekarang terakhir diameter kelereng. Bagaimana
mengukur diameter kelereng dengan penggaris, ya kita tepatkan di atasnya ya, di tengah-tengah persis. Ini diameternya memang tidak mudah ya, 1,5 ya. Jadi hasil pengukuran dengan penggaris 1,5 cm. Sekarang kalau menggunakan jangka sorong, ya. Nah, menggunakan jangka sorong, skala utama memang di 1,5 ya, ini 1,5, tetapi lebihnya berapa? Kita baca yang paling lurus itu adalah angka 7. Nah, jadi hasil pengukuran dengan jangka sorong ini 1,57 ya, sentimeter. 1,57 cm. Oke, terakhir kita akan ukur dengan mikrometerskop ya. Kita harus taruh di tengah-tengah supaya benar-benar mendapat pengukuran di diameter kelereng ya. Nah, kita lihat ini hasilnya 16 ya, 16 mili. 16 mili lebih 36. Jadi 16,36 mili. Kalau jadikan mili berarti 1,636. 1,636 cm. Nah, dari data-data ini sudah tampak jelas ya, bagaimana ketelitian alat ukur ini dapat kita bandingkan, mana yang paling teliti, mana yang teliti, dan mana yang paling kurang teliti pada alat-alat ini. Antara penggaris, jangka sorong, dan mikrometerskop dapat dibandingkan dengan cara melihat angka di belakang koma ya. Penggaris 1 angka di belakang koma, jangka sorong 2 angka belakang koma, mikrometerskop 3 angka belakang koma. Dengan begitu silahkan kalian menjelaskannya di dalam pembahasan ya. Kemudian kalian mengambil kesimpulan dan jawablah pertanyaan pada halaman 7 dan 8, ada 4 pertanyaan. Demikian hasil kegiatan atau belajar kita hari ini. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kalian bahwa alat-alat ukur itu ketelitiannya berbeda-beda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan menyelesaikan tugas.